Lu ngapain sih, Pip? Sorot sana sini. Udah biarin aja. Abis dia ngomong kayak gitu, si Apip tiba-tiba diem, nyorot ke arah jalan pulang. Terus ngomong kayak gini. Anjir, itu apaan? Oke, gue kali ini mau ceritain pengalaman dari orang yang sebut aja namanya Randy, yaitu tentang pelosok desa. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini biar gue semangat bikin kontennya. Please jangan di-unsub ya. Oke, jadi kita pakai nama samaran aja. Namanya Randy. Si Randy ini tinggal di suatu pedesaan yang terbilang fasilitas umumnya tuh masih terbatas. Soalnya latar tahunnya tuh masih di tahun 1997, pas dia masih umur 7 tahunan. Dan dia ini jenjang pendidikannya cuman sampai sekolah dasar, karena emang pas waktu itu pendidikan di sana hanya ada sekolah itu aja. Bahkan keadaan bangunannya masih pakai bahan dasar kayu sama bambu. Mata pencaharian masyarakat desa itu hampir semuanya bertani, dan butuh beberapa kilo ke pasar buat ngejual hasil taninya itu. Balik lagi ke si Randy ini. Jadi dia ini punya banyak pengalaman horor di desanya itu. Tapi dia cuma nyeritain beberapa kejadian yang menurut dia itu paling menakutkan sepanjang dia tinggal di sana. Nggak semata-mata dia itu tiap hari ngalamin hal begituan. Dan katanya sekarang pun masih ada pengalaman kayak gitu. Cuman nggak sebarbar kayak dulu. Soalnya tahun sekarang di sana itu udah lumayan padat penduduk. Cuman ya dia tahu sejarah di sana kayak gimana pas tahun 97-an itu. Sebenarnya menurut dia udah nggak aneh kalau ngelihat sosok-sosok makhluk halus di tempat itu. Cuman dia bakal ceritain pengalaman yang paling ngeri menurut dia pribadi. Jadi yang pertama itu pas nginep di rumah kakek neneknya, yang gak jauh dari tempat dia tinggal. Dia ini seneng banget dengerin cerita kakeknya pas waktu muda dulu. Ia kayak ngebela tanah air dari jajahan Belanda. Dari ceritanya ini ada beberapa cerita yang memilukan dan tragis. Entah itu tentang orang yang tiba-tiba hilang, terus ada yang dibantai terang-terangan secara brutal. Ada juga yang diperkosa terus dibunuh. Mungkin udah nggak kehitung berapa orang pejuang dan penduduk di situ yang udah gugur pas waktu itu. Yang bikin gue nggak habis pikir sama kakeknya, dia ini malah metain lokasi bekas insiden-insiden itu. Jadi ya kurang lebih si Randy ini tahu tempat orang-orang yang dulu meregang nyawa. Dan kenapa dia itu sampai nginep di rumah kakeknya, padahal rumahnya itu nggak jauh dari situ. Karena pas waktu baru mau pulang, dia ini ngelihat sesuatu di depan rumah kakeknya, tapi lumayan jauh. Jadi dia ini ngelihat sosok cewek gendong bayi di dekat kebun bambu. Pokoknya gerakannya creepy banget. Nggak kayak ibu-ibu gendong bayi pada umumnya. Terus rambutnya itu panjang.
Dan yang bikin dia nggak bisa lupa sama kejadian itu, ya karena si sosok ini tiba-tiba terbang katanya. Dia nyimpulin sosok yang gendong bayi itu hantu. Makanya dia nginep di rumah kakeknya. Biasanya dia dengerin cerita dari kakeknya itu sama teman-temannya juga. Tapi kebetulan aja pas waktu itu katanya dia sendirian dengerin cerita itu. Dan biasanya cerita itu nggak sampai ke hal horor kayak malam itu. Tapi kalau menurut gue sih, si Randy ini halusinasi gara-gara sugesti yang kuat. Soalnya ya abis dengerin cerita dari kakeknya. Apalagi dia pas waktu itu sendirian ngelihat sosok itu. Jadi ya nggak ada saksi lain. Kalau yang kedua ini kayaknya sih beneran. Soalnya ngelihatnya itu rame-rame. Jadi kejadiannya itu pas sore-sore menjelang maghrib. Biasalah anak-anak pas zaman itu asik banget kalau main di luar. Bahkan sampai lupa waktu. Biasanya dia kalau main di tempat itu nggak sampai ngelihat kesana kesini. Tapi karena dia baru inget cerita kakeknya yang semalam, jadi dia agak sedikit waspada. Tempatnya itu kurang lebih kayak lapangan, tapi sekelilingnya banyak pohon bambu. Dan seingat dia, pas waktu itu lagi main kelereng. Terus kelereng yang dia pakai itu kepental jauh gara-gara diserang temennya kekencengan. Kepaksa cari tuh sama teman-temannya sampai ketemu. Karena si Randy ini masih keinget sama cerita kakeknya yang semalam, dia auto nggak fokus pas nyari. Malah fokusnya tuh ngeliat ke sekeliling. Belum aja beberapa menit cari tuh kelereng, dia malah ngeliat ada bapak-bapak lagi senyum di balik pohon albasia. Kata dia sih penampakannya normal-normal aja. Nggak ada yang mencurigakan apalagi nyeremin. Ya, cuman sebagian badannya itu nggak kelihatan, kayak orang lagi ngintip di balik pohon gitu. Tapi pas dia senyumin balik, si bapak-bapak ini lompat ke pinggir. Dan pas itu juga si Randy teriak sambil bilang, "Kabur woi, kabur." Si Randy udah kabur duluan, soalnya yang lain tuh masih belum paham sama kata-kata si Randy. Tapi pas yang lainnya pada ngeliat juga, baru tuh semuanya tunggang langgang lari dari tempat itu. Jadi kenapa pas ngeliat si bapak-bapak itu lompat terus dia lari sambil ketakutan? Ternyata katanya tuh badannya sebelah. Ya kebelah dua dari kepala sampai bawah. Tapi badannya itu cuman bagian kiri aja. Yang kanannya nggak ada. Nah kalau kali ini teman-temannya itu ngeliat juga. Jadi kemungkinannya dia beneran ngeliat sosok hantu pas waktu itu. Apalagi ada 4 orang yang ngeliat. Termasuk si Randy, ya berarti ada 5 orang. Cerita berikutnya, ini kejadian di rumah temennya. Tapi ini udah kelewat beberapa bulan dari kejadian yang di kebun bambu itu. Jadi pas malam minggu kan besoknya itu libur sekolah.
dia ini sama teman-temannya yang lain ngeliwat di rumah temen yang namanya sebut aja si Apip. Pas acaranya sih nggak ada masalah. Di dapur juga biasa-biasa aja. Kata dia acara ngeliwatnya itu lumayan seru. Soalnya ditambah ngobrol, ngalor ngidul nggak jelas. Bikin waktu tuh nggak kerasa udah larut banget. Terus mereka semua tidur di tengah rumah. Tapi si Randy sama si Apip belum tidur. Mungkin gara-gara minum kopi. Padahal yang lainnya udah pada tidur semua. Pas udah benar-benar teng di jam 12 malam pas. Sialnya dia ini kebelet pengen BAB. Terus dia minta antar ke si Apip. Soalnya gak berani ke Jamban sendirian. Awalnya si Apip nolak. Tapi mungkin karena kasihan sama dia gara-gara nahan BAB. Mukanya itu udah kelihatan gak karuan. Dianterin lah tuh ke empang yang masih deket-deket di situ. Pas waktu itu tuh dia sama si Apip sambil hajat tuh sambil ngobrol. Kata si Apip tuh kayak gini. Lu sih tadi kebanyakan makan sambal, mentang-mentang enak sampai nggak nyadar sama kapasitas lu sendiri. Udah tahu lu gampang mules kalau makan sambal, masih aja ngelawan kodrat. Terus balesnya si Randy tuh kayak gini. Justru karena itu gue makan sambal biar perut gue itu kuat. Serah lu dah, buruan. Udah jam berapa nih? Lu ada-ada aja, jam segini pengen berak segala. Tahan ke sampai pagi. Gila lu. Bisa-bisa gue berak di celana ngikutin omongan lu. Pas lagi fokus mereka ini ngobrol, si Randy tiba-tiba ngedenger suara orang jalan di atas daun kering. Soalnya banyak dedaunan kering di sekitaran situ. Dan emang lumayan banyak pohon juga. Pip, denger gak? Iya denger. Buruan lu beraknya. Sebenarnya dia ini panik pas denger suara itu. Makanya buru-buru nyelesain hajatnya dia. Pip, lari aja yuk. Dia ajak ke si Apip buat lari, soalnya firasat dia nggak mungkin itu orang, apalagi jam segitu. Dan langkahnya tuh kayak lambat banget. Tapi karena si Apip itu takutnya maling, jadi dia cari pakai lampu senter yang dia pinjem dari bapaknya buat nganter si Randy. Lu ngapain sih Pip? Sorot sana sini. Udah biarin aja. Abis dia ngomong kayak gitu, si Apip tiba-tiba diem, nyorot ke arah jalan pulang. Terus ngomong kayak gini. Anjir, itu apaan? Pas dia lihat juga, ternyata ada 4 badan orang ngegantung di pohon. Ngelihat dari kondisi pas waktu itu, kayaknya itu udah lama banget. Tapi anehnya, pas sebelum dia lewat situ, itu nggak ada. Ya, dia nyimpulin, wah, ini mah bukan orang. 2 orang ini lari muterin sosok-sosok yang ngegantung itu. Mungkin saking paniknya, si Randy sampai nabrak pohon. Untungnya tuh si Apip setia kawan bantuin dia. Ya intinya nggak ninggalin pas dalam keadaan kayak gitu. Terus dia diem sejenak, soalnya pusing katanya pas abis nabrak pohon itu. Nah si Apip tuh malah mastiin lagi, nyorotin lampu ke tempat sosok-sosok tadi. Dih, nggak ada anjir.
Lagi panik-paniknya, mereka berdua malah dibikin tambah panik sama suara dari atas pohon itu. Spontanlah si Apip ngarahin lampu ke atas. Wah, gila sih. Dari apa yang dia sama si Apip lihat, itu sosoknya kayak burung, tapi kepalanya tuh kayak kepala orang. Perawakannya normal seukuran orang dewasa. Ada sayap sama ekor juga. Ekornya mirip ekor kerbau. Matanya merah menyala. Otomatis dua orang ini lari lagi tuh sambil teriak. Menurut dia sih kalau diinget-inget malah bikin ngakak. Cuman kalau balik lagi sama kejadian pas waktu itu, dia nggak mau. Soalnya pas nyampe rumah, dia ini langsung muntah gara-gara lihat yang 4 orang ngegantung itu. Katanya tuh menjijikan banget, karena badannya tuh udah sebagian jadi tulang. Dan kelihatannya kayak disengaja ngegantung bareng-bareng, bukan kayak orang yang niat bunuh diri. Besok paginya, dia sama si Apip cerita sama temannya yang lain. Habis cerita kayak gitu, malah panjang. Ngobrolin pengalaman horor mereka juga katanya. Terus ada pengalaman dia sama bapaknya nih pas umur 10 tahunan. Jadi dia ini disuruh nganterin makanan sama ibunya ke kebun kayu. Soalnya bapaknya ini lagi bersihin rumput-rumput liar yang ada di kebun itu. Mungkin karena kebunnya luas, sampai asar itu belum balik juga bapaknya ini. Karena di rumah itu ibunya sibuk juga ngurusin adenya, sampai nggak keburu buat nganterin makanan ke suaminya. Jadi pas waktu itu kepaksa nyuruh si Randy. Jaraknya ya lumayan jauh. Kalau jalan kaki nyantai 17 menitan lah bisa nyampe. Kebetulan pas waktu itu jam 4:30, jadi masih lama ke waktu maghribnya. Nah, di perjalanan, dia ketemu beberapa orang yang udah balik dari kerjaannya. Pas waktu itu ketemu sama bapak temennya juga. Terus saling sapa biasalah kalau ketemu orang di jalan. Abis sekian lama jalan kaki, baru tuh dia nyampe di kebun itu. Lah, tumben Randy yang nganter. Si mamanya lagi ngapain emang? Lagi ngurusin si Ade, soalnya belum dimandiin. Oh, bapaknya cuman bilang gitu doang. Terus istirahatlah si bapaknya ini sambil bukain rantang yang isinya makanan. Teman yang bareng kerjanya juga dipanggil buat makan bareng, dan si Randy juga ikutan makan. Abis selesai makan, bapaknya ini nerusin kerjaannya, soalnya tinggal dikit lagi. Jadi si Randy tuh nungguin biar pulangnya tuh bareng. Singkat waktu kerjaan selesai, mereka bertiga ini pulang. Di tengah perjalanan pulang, yang dimana masih deket sama kebun yang tadi, dia ngeliat dari jauh ada sesuatu yang terbang. Pertamanya sih nggak jelas. Nah pas ngeliat yang kedua kalinya, dia pikir itu kelelawar yang segede bayi itu. Tapi ternyata bukan. Pak, shh, nggak apa-apa, pokoknya baca doa aja. Teman bapaknya ini tanya, kenapa? Enggak, ini katanya si Randy takut. Lah, nggak apa-apa, orang nggak ada apa-apa kok.
Pikir dia waktu itu tuh nggak apa-apa-apanya. Orang dari tadi seliweran terus di atas. Kata dia sih sebenarnya hal kayak ketemu kuntilanak tuh udah biasa. Tapi pas waktu itu serem banget. Apalagi udah mau maghrib. Jadi yang terbang-terbang itu, ya sosok kun-kun. Tapi banyak banget. Gue nggak tahu kira-kira ada berapa. Dia cuma nyebutin banyak banget aja. Selama ngelewatin kebun itu, nggak ada terjadi apa-apa. Mereka lewat gitu aja, kayak seakan makhluk-makhluk itu nggak peduli sama keberadaan mereka bertiga. Tapi ada satu sosok yang ngeliatin si Randy dari samping kiri, di balik pohon pinggir jalan itu. Wujudnya itu cowok, biasa. Anak-anak seumuran dia mungkin. Dari atas sih normal. Tapi yang nggak normal itu bagian bawahnya. Soalnya bagian bawahnya itu kepotong. Kayak abis dibelah dari perutnya. Pokoknya yang ada itu cuman bagian atasnya aja. Kejadian yang sama keulang lagi. Apalagi dia itu beres makan. Pas ngelihat kayak begituan, dia langsung mual, pengen muntah. Dia jalan aja sambil nutupin mulut. Nah, pas udah lumayan cukup jauh dari sosok itu, dia ngeliat lagi ke belakang. Dan sosok itu masih ngeliatin ke arah dia. Spontan dia malingin wajahnya ke arah depan. Udah jangan diliatin, kita doain aja. Ucap bapaknya sambil berbisik gitu. Selama di perjalanan, dia itu masih kebayang-bayang sama tuh sosok. Padahal bapak dia sama teman bapaknya biasa aja ngobrol di perjalanan tuh. Cuman dia doang yang diem dari awal kebun itu sampai rumah. Terus bapaknya cerita kalau di tempat itu tuh emang udah biasa kayak gitu kalau di hari-hari tertentu. Dan itu juga cuman orang yang bisa lihat aja. Kalau buat orang biasa mah nggak bakalan bisa lihat katanya. Tapi kalau buat yang badannya sepotong itu, bapaknya juga baru pertama kali lihat di situ. Pas bapaknya cerita kayak gitu, dia langsung merinding. Karena takutnya yang bikin sosok itu tiba-tiba muncul tuh gara-gara dia. Dan bener dugaan dia, kalau sosok itu ternyata ngikutin sampai rumah. Jadi malamnya pas dia mau tidur, ada yang ngetok pintu. Pas diintip sama bapaknya, terus langsung balik lagi ngebisikin ke telinganya dia. Itu yang tadi loh ngikutin. Bapaknya tuh bilang gitu sambil sedikit ketawa. Dia curiga kalau bapaknya cuma nakut-nakutin dia doang. Apalagi emang kebiasaan di rumah tuh bapaknya sering bercanda. Dia cobalah buat ngintip juga kayak bapaknya tadi. Idih, ternyata beneran. Pak, kok bisa ngikutin sih itu? Itu Randy tadi sebelum nyampe ke kebun abis ngapain? Orang gak ngapa-ngapain kok. Beneran. Ngajak main kali itu. Mana ada ngajak main. Ya udah sana wudhu. Kita doain bareng-bareng biar dia nggak kesini lagi. Baru tuh
Dia sama bapaknya bacain doa buat sosok almarhum yang ada di depan rumahnya. Dan selesai baca doa, sosoknya ngilang. Tapi bekas tempat dia melayang di tempat itu masih ada. Ya, semacam kayak darah hitam. Pas paginya sama bapak dia dibuang pakai cangkul. Entah kemana dibuangnya itu. Terus katanya, dia ngalamin hal yang paling serem lagi. Tapi ini masih baru-baru. Mungkin ada baru 3 bulanan ke belakang. Jadi kan kondisi desa itu sekarang udah lumayan padat sama penduduk. Ya, jadi frekuensi sosok-sosok kayak begitu udah jarang banget buat muncul. Tapi pas waktu itu, dia penasaran sama tempat yang diceritain oleh almarhum kakeknya dulu. Kalau sekarang tempat itu udah jadi perumahan. Nah, tempat itu tuh sebenarnya dulunya kuburan massal. Pas zaman Belanda ngeeksekusi pejuang-pejuang dulu. Dan pas mau pembangunan, tulang belulangnya juga ada. Cuman udah kayak rapuh gitu. Apalagi banyak banget. Entah ada berapa orang yang pernah dikubur di situ bertumpuk. Nah, si Randy ini ngobrol-ngobrol sama satpam yang jaga di malam itu. Biasalah, karena udah kenal, dia ngobrol sambil ngopi. Terus tanyain gimana kerjaan di situ, lancar apa enggak. Biasalah basa-basi. Nah, abis ngobrol panjang lebar sama satpamnya, sampailah ke titik dimana ngobrolin pengalaman horor dia pas waktu daerah itu masih belum kayak gitu. Si satpam juga sama katanya. Selama kerja di situ, banyak ngeliat hal-hal yang gak masuk di akal. Dan yang ngalamin itu juga bukan cuma dia doang. Temennya yang lagi jaga siang ngalamin hal yang sama pas giliran jaga malam. Nah, katanya pas lagi ngobrolin pengalaman horor itu, ada yang iseng sama mereka berdua. Pas waktu itu masih jam 9-an. Mereka celingak-celinguk ngeliat ke sekitaran. Tapi gak ada orang di sekitaran situ. Kecuali ya mereka berdua aja. Di saat mereka lagi ngeliat ke sekitaran, lagi-lagi mereka ini dilempar, tapi pakai batu yang lumayan gede. Terus abis itu ada yang ketawa. Suara anak kecil. Dan arahnya ada di balik pagar tembok, dekat rumah yang masih belum ada penghuninya. Karena mereka berdua tuh kesel banget sama tuh bocah, disamperin lah ke deket pagar itu. Jadi si pagar tembok ini tuh tingginya kira-kira ada sepinggang orang dewasaan lah. Nah, pas hampir deket banget sama pagarnya, tiba-tiba bocah itu muncul sendiri, berdiri di balik tembok itu. Yang mereka berdua lihat ternyata bukan orang beneran, melainkan sosok anak kecil yang dari hidung sampai ke atas itu nggak ada. Jadi kepalanya nggak utuh, alias kebelah, pas banget di tengah-tengah hidungnya. Katanya itu ngeri banget, apalagi kan sebagian lehernya itu udah kelihatan tulangnya. Mereka berdua yang ngeliat pas waktu itu langsung lari lah dari perumahan itu.
Terus si satpam juga jadinya nginep di rumah si Randy. Dan kata si satpamnya itu, saya baru ngeliat yang sosok itu mah Kang. Serem banget gila. Ya selain sosok-sosok makhluk halus, ada juga kayak memori-memori zaman dulu yang masih nyisa di tempat itu. Mungkin semacam Corin yang dulu orang aslinya itu pernah meninggal di situ. Itu aja mungkin sebagian pengalaman yang diceritain ke gue. Ya dulu juga tempat gue mirip-mirip sih sama kayak cerita yang tadi. Cuman karena seiring berkembangnya zaman, jadi tempat gue juga rame dan hal-hal mistis semacam gitu udah lumayan berkurang. Meskipun ada aja yang ngeliat begituan di tempat gue. Oke, sekian cerita pengalaman dari nama samaran Randy tentang pelosok desa. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.